Anda bayangkan, Anda ini seorang jenderal militer. Oke, jenderal militer. Iya, besok pagi tepat hari Senin, pasukan Anda ini akan dikerahkan secara serentak ke seluruh penjuru wilayah. Mereka harus bergerak cepat, taktis, terus ya, terkoordinasi dengan baik. Tapi tunggu, ini pasti bukan bawa senjata beneran kan? Nah, justru itu. Senjata yang mereka bawa itu bukan senapan. Mereka bawa mesin pembaca QRIS, setumpuk dokumen penagihan, dan buku standar operating procedure. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah operasi taktis yang mungkin jarang Anda bayangkan kerumitannya, yaitu persiapan penagihan pajak daerah. Dan operasi ini sama sekali bukan skenario fiksi loh. Kita hari ini sedang melihat sebuah dokumen nyata. Ini adalah laporan persiapan dari Badan Pendapatan Daerah atau biasa disingkat Bapenda dari Kabupaten Buol tertanggal 15 Mei 2026. Betul sekali. Laporan ini tuh merinci secara spesifik bagaimana institusi tersebut bersiap mengeksekusi penagihan pajak serentak, khususnya di wilayah Kecamatan Biau dan kelurahan-kelurahannya. Coba, Anda posisikan diri Anda sebentar. Biasanya kan dokumen birokrasi pemerintahan itu identik dengan sesuatu yang kaku banget ya. Iya, kaku, pasif, cuma rutinitas di atas kertas. Benar, tapi pas kita membaca persiapan Bapenda Buol ini, rasanya sungguh berbeda. Misi kita kali ini adalah mengupas tuntas anatomi dari operasi penagihan ini. Kita bakal melihat langsung bagaimana sebuah dinas daerah itu bertransformasi. Menarik? Maksudnya, mereka bukan lagi sekedar tukang tagih yang pasif duduk nunggu setoran di loket kelurahan gitu. Mereka menjelma menjadi perencana taktis yang beroperasi kayak tim intelijen logistik yang sangat terstruktur. Transformasi itu emang sangat esensial sih menurut saya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pajak yang sedang mereka kejar ini salah satunya kan PBBP2 ya. Pajak bumi dan bangunan itu ya? Betul, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang intinya pajak properti tahunan warga. Nah ini bukan sekedar angka tambahan di kas daerah. Pajak-pajak ini adalah bahan bakar utama, urat nadinya daerah. Tanpa itu, mesin pemerintah bisa mogok dong. Tepat. Tanpa aliran dana ini, pelayanan publik, perbaikan jalan raya, sampai operasional puskesmas bisa tersendat. Bapenda Buol ini sangat menyadari hal tersebut. Mereka bahkan punya moto khusus, bunyinya, Bapenda Buol, pilar pendapatan untuk pembangunan daerah. Wah, motonya terdengar megah ya. Tapi mari kita uji bagaimana mereka menerjemahkan moto itu di lapangan. Disinilah dokumen ini mulai terasa kayak semacam playbook atau taktik pelatih olahraga gitu. Iya, di rapat pembekalannya itu kelihatan jelas. Bener, di rapat terbatas pembekalan tim penagihan pajak itu, ada arahan langsung dari Kepala Bapenda yang di sana sering disapa Ibu Kaban. Beliau tuh menekankan agar setiap tim tidak menggunakan pendekatan pukul rata. Sama sekali nggak boleh pukul rata. Iya, taktik penagihan harus, dan ini saya kutip langsung ya, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakter wajib pajak. Beliau menegaskan seluruh tim harus kompak dan saling mendukung, supaya eksekusi hari Senin itu maksimal. Nah, instruksi Ibu Kaban ini menyoroti sebuah realitas sosiologis yang jujur saja sering diabaikan sama pembuat kebijakan di pusat. Di lapangan, apalagi di daerah tingkat kabupaten kayak Buol, demografi masyarakatnya itu sangat berlapis loh. Berlapis gimana maksudnya? Gini, petugas itu kan bisa saja berhadapan dengan pengusaha lokal yang udah melek finansial hari ini. Tapi, di pintu rumah berikutnya, mereka mungkin harus berhadapan dengan warga lansia yang hidup dari hasil panen kebun seadanya. Ah, iya. Masuk akal. Ini persis kayak pelatih sepak bola yang ngeracik taktik berbeda untuk setiap tim lawan. Anda nggak mungkin pakai nada bicara yang sama ke pemilik toko grosir besar dengan cara Anda ngobrol ke seorang petani di pelosok, kan? Betul, pendekatannya harus luas. Tapi, ini memunculkan pertanyaan teknis buat saya. Di rapat itu kan Pak Pardi memaparkan soal Standard Operating Procedure, SOP pelayanan di lapangan. Dia mewajibkan petugas siap terima 2 jalur pembayaran. Sistem digital, QRS, dan uang tunai kan? Iya, QRIS dan tunai. Pertanyaan saya, kalau pendekatannya harus fleksibel menyesuaikan karakter warga yang beda-beda tadi, bukannya bawa mesin QRIS dan tunduk sama SOP yang kaku ini justru bikin jarak sama masyarakat? Justru, disitulah letak pragmatisnya. Mempertahankan opsi tunai sekaligus mendorong QRIS itu adalah pengakuan jujur bahwa transisi digital kita tuh belum merata.
Belum semua orang paham QRS ya? Bener banget. QRS itu nawarin solusi sempurna buat pemerintah. Uangnya langsung masuk ke kas daerah dalam hitungan detik. Nggak ada perantara, nggak ada drama uang kembalian kurang, dan rekam jejaknya absolut. Ini memotong resiko korupsi receh di lapangan. Tapi kenyataannya kan banyak warga yang kayak secara kultural merasa belum sah bayar kalau belum ngasih lembaran uang kertas langsung ke tangan petugas. Ada rasa percaya yang cuma terbangun lewat interaksi fisik gitu loh. Nah, karena opsi tunai ini masih harus ada demi menghargai kultur warga tersebut, risiko uang bocor di jalan kan kembali terbuka tuh. Di titik inilah SOP yang dijelaskan Pak Pardi tadi menjadi tameng utamanya. Oh, jadi SOP yang ketat ini? Ya, SOP ketat ini bukan buat bikin petugas jadi kaku kayak robot di depan warga, tapi buat mengikat integritas transaksinya. Jadi SOP ini lebih ditekankan buat mengawasi si petugas pajaknya, bukan buat membatasi gerak-gerik warganya ya? Dua-duanya sih, tapi fokus utamanya memang ke akuntabilitas petugas. Gini loh, waktu warga yang bayar tunai ini melihat petugas bertindak profesional, ngeluarin tanda terima resmi, ngisi form di depan mereka, dan ngikutin prosedur, rasa curiga mereka pasti hilang. Curiga uangnya masuk kantong pribadi ya? Tepat sekali. Kepercayaan publik itu sangat rapuh. Sekali aja ada rumor uang pajak diselewengkan di satu desa, resistensi warga buat bayar pajak di seluruh kecamatan bisa naik drastis. Jadi SOP ini adalah alat sistemik untuk merawat rasa percaya itu. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi mereka ngirim tim dengan gaya komunikasi yang adaptif banget, tapi sabuk pengamannya tetap SOP dan teknologi QRS ini. Analogi sabuk pengaman yang bagus. Tapi gini, sehebat apapun taktik mereka ngetuk pintu warga satu-satu buat nagih PBB P2, aset kayak tanah dan rumah itu kan statis ya. Ada batas mentok berapa banyak uang yang bisa dikumpulin dari sekedar keliling perumahan. Saya ngerasa Bapenda Buol ini nyadar mereka harus berburu target lain buat mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dan pergeseran target inilah yang kalau kita cermati laporannya menunjukkan tingkat kecanggihan analisis Bapenda. Setelah fondasi PBBP2 dikelola, fokus mereka langsung melebar ke potensi pajak yang seringkali jadi blind spot atau titik buta bagi pemerintah daerah. Mereka mulai membidik objek yang dinamis kan? Iya, mereka menargetkan perputaran uang yang bergerak cepat. Daftarnya ini loh, daftarnya bikin saya lumayan kaget karena spesifik banget. Kita nggak lagi cuma ngomongin rumah tinggal. Di laporan itu disebut ada pajak restoran, hotel, hiburan. Terus ada BPHTB, bea transaksi jual beli tanah itu ya. Belum lagi pajak parkir dan penerangan jalan. Betul, bahkan sampai pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan yang mengincar tambang pasir. Dan yang paling gila menurut saya, pajak sarang bulung walet dan pajak air tanah pun masuk radar serius mereka. Wah, daftar yang Anda sebutkan tadi, itu sebenarnya adalah jantung dari perputaran ekonomi lokal loh. Setuju, tapi pertanyaannya, gimana cara eksekusinya? Di rapat itu ada Parusli Takuloe yang ngotot, pentingnya mendata kendaraan bermotor, bahkan yang keluar masuk batas daerah. Terus Ibu Rahmel vokal banget soal ngejar pajak reklame baru yang belum terdata. Itu memang ambisius. Banget. Maksud saya, bayangkan melacak truk barang yang lewat perbatasan atau nyisir jalanan tiap hari cuma buat nyali papan reklame baru. Itu butuh sumber daya manusia yang masif. Gimana ceritanya dinas level kabupaten bisa melakukan pengawasan mikro kayak gini? Itu observasi yang sangat kritis. Praktik di lapangannya emang menantang banget. Bapenda nggak mungkin kan naruh orang di perbatasan 24 jam penuh cuma buat nyatet plat nomor truk. Nah, terus gimana dong? Ansi. Silang data dengan Dinas Perhubungan, Provinsi, atau pengelola jembatan timbang. Mereka melacak kendaraan niaga yang nyata-nyata beroperasi dan cari duit di Buol, tapi plat nomornya dari luar daerah. Wah, pantesan pajaknya lari ke daerah lain ya selama ini. Betul, jadi mereka ini sedang berusaha mengklaim kembali hak ekonomi daerah dari aktivitas yang secara tidak langsung mengerus infrastruktur jalan mereka. Oke, itu untuk kendaraan. Lalu gimana dengan objek yang diam di tempat tapi super menguntungkan tadi? Kayak sarang burung walet sama air tanah. Nah, dua hal ini adalah contoh sempurna dari ekonomi tak kasat mata. Bangunan sarang burung walet itu kan dari luar cuma kelihatan kayak gedung tinggi tua yang ditutup rapat, nggak ada jendelanya. Sepintas kayak gedung kosong. Iya, sering kelihatan horor malah. Padahal di dalamnya itu ada perputaran komoditas yang nilainya bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah sekali panen loh. Begitu juga pajak air tanah. Ah, maksudnya pabrik-pabrik itu ya? Tepat.
Banyak hotel, pabrik, atau tempat cuci mobil skala besar itu nggak pakai layanan air minum daerah. Mereka bikin sumur bor sendiri, mompa air tanah dalam-dalam tanpa ada meteran resmi dari pemerintah. Dan karena aktivitas sedot air atau panen walet ini terjadinya di balik tembok properti pribadi mereka, ya pemerintah daerah nggak bakal tahu kalau nggak aktif nyari tahu ke dalam. Persis. Kalau birokrasinya cuma duduk manis di kantor nunggu si pemilik gedung walet datang melapor dengan jujur, ya mimpi. Potensi miliaran rupiah bakal menguap tiap tahun. Ini yang namanya kebocoran PAD sistemik. Sekarang saya paham. Ini menjelaskan kenapa di rapat itu Pak Irwan Tama-Tama bersikeras banget ngebahas soal pemetaan wajib pajak berdasarkan nama atau by name. Awalnya pas saya baca, saya mikir, gila ambisius banget mendata tiap individu dan bisnis by name di level kabupaten. Kerjaan raksasa itu. Oh, itu memang pekerjaan raksasa. Membangun pangkalan data by name itu artinya petugas harus turun ngelakuin sensus mikro. Mereka harus validasi satu persatu. Siapa sih pemilik asli restoran A? Siapa agen yang nyewa reklame di perempatan B? Siapa yang pegang kunci sumur bor di pabrik C? Usaha awalnya pasti bikin capek banget dan butuh dana besar. Memang. Tapi kalau basis data by name ini juga beres kebentuk, Efeknya jangka panjang ya. betul sekali. Itu bakal motong habis mata rantai birokrasi yang berlibit-belit untuk tahun-tahun ke depannya. Bapenda nggak perlu lagi nembak dalam gelap. Penagihan bulan depan atau tahun depan bisa pakai presisi ala pisau bedah. Jadi tagihannya langsung dikirim ke nama yang tepat ya. Nggak ada lagi alasan klasik, wah salah alamat nih Pak, buat ngulur-ngulur waktu bayar pajak. Nah, itu dia tujuannya. Saya tuh ngebayangin sistem pemetaan by name ini kayak kapal selam yang lagi nembakin sinyal sonar. Daripada nebar jaring lebar-lebar secara acak di laut dan ngarap ada ikan nyangkut, mereka nembakin sonar ke kedalaman laut ekonomi daerah buat tahu persis ikannya ngumpet di karang mana dan segede apa ukuran ikannya. Wah, analogi sonarnya pas banget itu. Mereka pada dasarnya emang lagi ngebangun sistem radar finansial yang sangat komprehensif. Tapi masalahnya dengan sonar, kadang sinyalnya memantul balik pas nabrak karang yang keras. Dan disinilah saya merasa laporan persiapan Bapenda ini sangat menjejak ke bumi. Mereka punya taktik luwes, bawa mesin QRS, megang SOP ketat, dan punya ambisi radar by name. Tapi mereka juga tahu, teori di meja rapat itu gampang hancur pas petugas beneran turun ke jalan berdebu. Kesadaran soal gesekan di lapangan itu indikator penting loh. Itu artinya dokumen mereka bukan sekedar rencana utopis yang manis di kertas. Ada kekhawatiran spesifik apa yang muncul di rapat itu? Ada satu nama, Pak Frianto. Beliau ini menyoroti hal tersebut dengan sangat tajam. Dia menyuarakan kekhawatiran soal bermacam-macam kemungkinan hambatan di lapangan. Coba kita bayangin realitanya ya. Gimana tuh realitanya? Ini bukan cuma soal warga biasa yang lupa naruh uang. Bayangkan petugas pakai seragam datang ke warung makan yang kebetulan lagi sepi pembeli, terus nagih pajak restoran. Atau pas petugas ngeluarin mesin QRS dengan bangga di pelosok kelurahan, tiba-tiba sinyal internet blank spot, mati total. Wah, itu pasti memicu emosi warganya ya? Pasti, bakal ada penolakan, kemarahan, atau kebingungan. Tapi yang menarik, instruksi dari Pak Frianto bukan nyuruh pasukan mundur kalau ada masalah. Dia menuntut semua hambatan harus dikoordinasikan secara instan antar tim supaya operasi hari itu nggak berhenti. Ini memperlihatkan kesiapan eskalasi masalah yang luar biasa. Di budaya birokrasi tradisional, kalau ada masalah di lapangan, katakanlah di adang tokoh masyarakat setempat, itu bisa makan waktu berminggu-minggu loh buat dibikin laporannya, naik ke atasan, rapat lagi, baru diputusin. Iya, keburu lupa warganya. Nah, Pak Frianto ini mau mangkas rantai panjang itu. Tim di lapangan harus bisa saling backup hari itu juga. Koordinasi real time. Tapi mari kita kritisi laporan ini sedikit ya. Di dalam dokumen, Bapenda itu kan sangat mengedepankan identitas baru mereka. Mereka tegas bilang, kami bukan sekedar pemungut pajak, kami ini mitra pembangunan daerah. Mereka mau mewujudkan visi Bual Hebat. Bahasa yang sangat idealis ya. Kan, kedengarannya manis banget. Tapi mari kita jujur aja, istilah mitra pembangunan itu kerasa kayak bahasa kampanye public relations banget. Coba bayangkan, ada petugas dinas ngetuk pintu bengkel kecil buat mungut pajak reklame gara-gara si pemilik bengkel masang plang nama seadanya di depan tokonya. Narasi mitra ini pasti kerasa kosong melompong buat warga. Bukannya ini bakal tetap terasa kayak negara lagi meres keringat rakyat kecil? Skeptisisme Anda itu sangat beralasan. Dan sejujurnya, itu sentimen publik yang paling wajar di mana-mana.
Secara historis kan dari dulu profesi penagih pajak itu selalu dilihat sebagai perpanjangan tangan negara yang ekstraktif. Ngambil uang warga tanpa ngasih timbal balik yang bisa dipegang langsung. Benar, kayak uangnya hilang itu aja ke awang-awang. Tapi pergeseran narasi yang coba dibangun Mbak Penda ini, walaupun sekarang masih kedengeran kayak jargon PR murahan sebenarnya, adalah fondasi buat perubahan budaya yang esensial. Perubahan budaya yang gimana maksudnya? Gimana caranya ngubah rasa sebal bayar pajak jadi rasa kemitraan? Kuncinya dua, transparansi alokasi dan edukasi kausalitas. Laporan Bapenda itu kan sangat menekankan pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Tujuannya itu buat ngubah psikologis warga. Ambil contoh pajak penerangan jalan yang sering nempel di tagihan listrik, atau pajak hotel dan restoran tadi. Selama ini kan warga mikir itu cuma akal-akalan negara buat motong uang mereka. Titik. Tepat. Lalu gimana membalikan cara pandang itu? Bapenda, sebagai yang katanya mitra tadi, punya tugas berat buat mengedukasi warga. Mereka harus nunjukin kausalitasnya. Pas warga pulang kerja malam-malam dan jalannya terang benderang karena lampu jalan nyala terang, nah itu dibayar pakai pajak penerangan jalan yang mereka setor tiap bulan. Memberikan bukti nyata di depan mata ya. Iya, atau pas jalan raya menuju objek wisata lokal di aspal mulus, terus restoran di sekitarnya jadi rame wisatawan, itu didanai dari pajak restoran yang dipungut tahun sebelumnya. Edukasi ini yang pelan-pelan menggeser hubungan warga dan negara, dari yang rasanya kayak dirampok, jadi transaksi sosial yang positif. Oh, saya nangkep nih esensinya. Jadi Bapenda itu nyoba ngomong gini, Bapak, Ibu, kami ini bukan lagi ngambil uang Anda. Kami ini cuma lagi ngumpulin uang patungan kita bareng-bareng buat renovasi rumah besar kita yang namanya Kabupaten Buol. Nah, persis kayak gitu. Dan ini bukan sulap semalam loh, ini perjuangan lintas generasi. Pasti nggak akan langsung sukses di operasi penagihan hari Senin besok. Tapi sinergi dan komunikasi sama pelaku usaha inilah yang pada akhirnya bakal menciptakan ketahanan fiskal jangka panjang. Karena warganya jadi ikhlas bayar ya. Betul. Ketika warga merasa uang patungannya dikelola dengan akuntabel, dan disinilah peran krusial pembayaran digital kayak QRS yang kita bahas di awal tadi, resistensi alami mereka terhadap kata pajak itu bakal luntur dengan sendirinya. Wah, ini sudut pandang yang sangat mencerahkan. Ternyata semua elemen yang berserakan ini saling mengunci satu sama lain ya. Mulai dari SOP lapangan yang ketat, pembayaran digital QRIS yang transparan, pemetaan data tingkat mikro pakai radar by name, sampai narasi kemitraan tadi. Semuanya adalah gear di dalam satu mesin besar untuk mengubah perilaku sosial dan ekonomi suatu daerah. Betul, sebuah orkestrasi birokrasi yang dipikirkan matang. Mari kita petakan kembali perjalanan diskusi luar biasa kita hari ini. Kita kan mulai tadi dari sebuah ruangan rapat terbatas, tempat para jenderal Bapenda Buol menyusun strategi jelang hari H operasi penagihan serentak di Kecamatan Biau. Iya, dari rapat persiapan yang sangat teknis. Terus kita melihat transisi taktik mereka, pendekatan door-to-door yang dituntut harus fleksibel dan manusiawi, tapi tetap diikat kuat sama SOP supaya bebas pungli, baik lewat QRIS yang instan maupun uang tunai yang dijaga ketat. Dari lapangan EPU, kita menukik ke balik layar analisis mereka. Kita lihat gimana Bapenda nggak mau lagi mancing di kolam yang sama. Mereka nggak cuma ngurusin pajak rumah tradisional. Iya, mereka mulai ngejar pergerakan truk lintas batas, nyari sarang walet tersembunyi, sumur bor ilegal, sampai ngejar reklame baru dan masukin semuanya ke pangkalan data presisi by name. Dan pada puncaknya, kita akhirnya sadar bahwa di balik semua instrumen penagihan itu, ada pertarungan sosiologis yang jauh lebih besar. Pertarungan mengubah stigma ya? Betul, upaya berdarah-darah untuk menghapus stigma tukang tagih musuh masyarakat menjadi rekan kerja kolaboratif. Mengedukasi Anda, warga negara, bahwa setiap keping rupiah yang disetor adalah bata penyusun fondasi Buol hebat. Membaca anatomi operasi Bapenda Buol ini benar-benar ngasih kita semacam, cetak biru. Cetak biru tentang gimana birokrasi lokal di pelosok negeri sedang berjuang keras bertransformasi di era modern ini. Sepakat. Ini adalah cetak biru yang sangat relevan. Sangat relevan. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam kita kali ini, ada sebuah pemikiran yang ingin kami tinggalkan buat Anda renungkan. Sepanjang pembahasan ini, kita udah melihat seberapa jauh pemerintah di tingkat kabupaten berani mengimplementasikan teknologi dan kebijakan data. Mereka berani pakai pemetaan mikro by name dan transaksi digital real time. Coba proyeksikan tren ini ke depan. Nah, bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Seiring makin canggihnya integrasi data nasional kita,
apakah kelak partisipasi Anda mendanai pembangunan daerah akan jadi semulus, seotomatis, dan senyap saat Anda membayar tagihan langganan streaming film favorit Anda tiap bulan? Dan kalau itu terjadi, kalau negara benar-benar punya visibilitas total terhadap setiap rupiah yang berputar di ekonomi mikroskopis kita demi menagih pajak secara otomatis, Di manakah kita kelak akan menarik garis batas yang adil? Garis batas antara kewajiban fiskal kita sebagai warga untuk membangun daerah dengan hak fundamental privasi finansial kita. Ini pertanyaan yang mungkin belum ada jawabannya hari ini. tapi pasti akan jadi perdebatan besar di dekade mendatang. Pasti. Dan selalu ingat, Anda bisa menjadi warga negara yang kritis hanya jika Anda mulai mempertanyakan dan memahami sistem-sistem tak kasat mata yang mengatur ritme keseharian di sekitar Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan eksplorasi mendalam ini, menemani kami mengubah kerumitan birokrasi menjadi wawasan yang bermakna. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.